Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nikma Salsabila dari kelas HKI 4A. Di sini saya akan memilih salah satu pasal untuk dianalisa sebagai bahan ujian akhir semester mata kuliah studi KHI dan KHES. Selanjutnya saya di sini memilih pada pasal 18 KHES tentang cara pemrolehan amal yang berbunyi benda yang dapat diperoleh dengan cara pertukaran seperti yang kita kenal pada sistem barter, kemudian pewarisan, hibah, wasiat seperti yang kita sering dengar yaitu wasiat wajibah. Kemudian pertambahan alamiah, contohnya yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari ketika kita memiliki suatu emas, perhiasan dari masa ke masa untuk disimpan, kemudian sekitar contohnya 5 tahun kemudian di emas tersebut dijual akan mengalami pertambahan nilai sesuai dengan kualitas dari emas tersebut. Kemudian jual beli, kemudian lukotah, wakaf, dan cara lain yang dibenarkan dalam syariat Islam. Artinya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian dalam pasal hukum positif juga menerapkan pemerolehan hak kepemilikan yang memiliki sedikit persamaan dengan pasal 18 KHIS seperti pada pasal 584 KUHD Perdata. Ada 5 cara untuk memperoleh hak milik atas benda, yaitu kepemilikan atau pendakwaan yang tercantum pada pasal 585. Kemudian perlekatan tercantum pada pasal 500 sampai 502. Kemudian melampau waktu atau kadaluarsa pada pasal 610 KUHD Perdata, kemudian pewarisan pada pasal 611, kemudian penyerahan atau levering pasal 612, dengan cara untuk benda bergerak berwujud tercantum dalam pasal 612 KUHD Perdata, untuk benda yang tak berwujud pada pasal 613 KUHD Perdata, kemudian untuk benda yang tidak bergerak pada pasal 616 KUHD Perdata. Selanjutnya dalam pandangan menurut Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam ekonomi syariah memiliki wewenang mengadili persengketaan dalam memperolehan warisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, ekonomi syariah. Permasalahan pada ekonomi syariah tersebut hanya dapat diadili atau diputuskan di bawah wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam surat Al-Quran pada An-Nisa ayat 29 sampai 33, pada surat ayat 29 yang berarti wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan lagi Maha Pengasih kepadamu. Dan pada ayat 32, janganlah kamu iri dan hati terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian yang mereka usahakan. Mohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Kemudian ayat 33 yang berarti bagi masing-masing kamu laki-laki maupun perempuan kami tetapkan menjadi ashabah dari sisa harta peninggalan yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat. Dan jika orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka sebagiannya, sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian selanjutnya
Dalam pendapat menurut para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sumber atau penyebab adanya hak milik itu dalam syarah. Namun demikian, ada kalanya syarah menetapkan hak itu secara langsung tanpa sebab, dan ada kala melalui suatu sebab. Ulama menetapkan bahwa yang dimaksudkan dengan sebab atau penyebab di sini adalah sebab-sebab langsung yang berasal dari syarah atau yang diakui oleh syarah atas dasar itu merupakan pendapat ulama fikih. Sumber hak itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah syarah seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. Kedua, akad seperti akad jual beli, hibah, wakaf, dan pemindahan hak milik. Ketiga, kehendak pribadi seperti janji dan nasar pada penerapan surat wajibah. Kemudian keempat, perbuatan yang bermanfaat seperti melunasi hutang dan melunasi utang orang lain. Kelima, perbuatan yang menimbulkan kemudaratan bagi orang lain seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaian dalam menggunakan barang atau kekayaan milik seseorang yang bukan hak kita. Dan kesimpulannya, dari analisa yang saya dapat baik dari undang-undang maupun dari menurut pendapat atau kebijakan pengadilan agama dan dasar-dasar Al-Quran, kemudian pendapat ulama fikih menyatakan bahwa amal diperoleh pemerolehannya asal sesuai dengan syarah seperti yang dijelaskan pada dasar-dasar sebelumnya dengan cara wakaf, jual beli, pewarisan, wasiat, wajibah, pengakuan, dan sebagainya. Baik, cukup sekian pemaparan analisa dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.